Makanya sangat miris ada berita baru-baru ini yang katanya ada anak pemuda yang sedih, dibilang apa, sad boy, ya, subhanallah, sampai seperti itu, diulang-ulang, diundang ke sana kemari, nangisnya nggak selesai-selesai. Ya, karena apa? Karena ditinggal pasangannya, masih kecil, masih SD atau mungkin SMP, nangisnya berhari-hari, bahkan mungkin sebulan lebih. Ini tidak layak seperti ini, ikhwan, nggak layak dilakukan dan tidak layak ditonton seperti ini. Bukan untuk lucu-lucuan, tidak layak. Ya, dalam Islam itu orang bersedih itu tidak boleh lama-lama. Kalau andaikan itu bersedih betulan. Bahkan Rasulullah mengharamkan wanita untuk bersedih lebih 3 hari ketika ditinggal mati oleh siapapun, kecuali oleh suaminya. Dia boleh bersedih 4 bulan 10 hari. Nah, ini seorang laki-laki ditinggal mati oleh wanita yang belum tentu jadi pasangannya. Subhanallah. Di dunia ini wanita itu cuma satu bagi dia, nggak ada yang lain. Ya, kita bukan menghina dia, menjelekkan dia, tidak. Ini nasihat buat kita semua. Ini tidak layak. Seorang pemuda itu mestinya kuat. Ya, kalau tidak belajar ya bekerja untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Antum mengerti bahwasanya atau barangkali kalau melihat sirah nabawiyah, ya, orang-orang yang berjasa dalam agama Islam itu rata-rata orang muda. Ya. Kalaulah mereka orang tua, karena mereka masuk Islamnya sudah tua, Abu Bakar, Umar, itu memang masuk Islamnya sudah tua. Andaikan mereka itu masih muda masuk Islam, mereka akan berjasa di masa muda. Barangkali antum mendengar bagaimana kisahnya seorang yang bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit, ya, bukan Usama bin Zaid, ini lain lagi. Zaid bin Thabit ini umur 13 tahun ngapain? Zaid bin Thabit, tahu? Antum yang sering baca sirah, ngapain? Umur 13 tahun. 13 tahun anak sekarang masih apa? Main lato-lato. Wallah, betul. Ya. Tapi sahabat Nabi dahulu umur 13 tahun menghafal Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, dan ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menulis Quran, wahyu. Makanya kalau kita lihat Zaid ibn Thabit sang penulis wahyu dari Allah, umur 13 tahun. Bayangkan. Kemudian ada lagi umur 15 tahun Az-Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam, beliau adalah pemuda pertama kali yang menghunuskan pedang dalam jihad fisabilillah. Menghunuskan pedang, yaitu mengancam orang-orang kafir yang akan menyerang kaum muslimin. Umurnya saat itu 15 tahun. 15 tahun sekarang masih lato-lato juga, ya kan? Ini enggak, sudah perang, ya, membawa pedang. Demikianlah kondisi para sahabat Nabi. Al-Arqam ibnu Abil Arqam, umur 16 tahun, punya rumah di dekat Ka'bah, ya, punya rumah di dekat Ka'bah, dijadikan tempat musyawarah dan dakwah sirriyah. Dia relakan, wahai Rasulullah, ini rumah saya, ya, padahal saat itu tidak aman. Ini rumah saya, ayo kita berdakwah di sini secara rahasia. Karena apa? Karena saat itu tidak memungkinkan dakwah terang-terangan. Lihat bagaimana dia, yaitu mengedepankan jiwa, raga, dan hartanya, rumahnya diberikan untuk Islam, ya. Dan kemudian para ulama mengatakan ini akhirnya kemudian diwakafkan di jalan Allah. Seorang pemuda yang berumur baru 16 tahun merelakan rumahnya untuk markas dakwah. Kalau sekarang mungkin diwakafkan lah di jalan Allah, entah untuk pembangunan masjid, entah untuk pembangunan pesantren dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi Sa'ad bin Abi Waqqas, umur 17 tahun, ya, umur 17 tahun. Beliau ini orang yang pertama kali, bukan dari kalangan orang tua, semuanya, dia adalah manusia pertama kali dari kalangan kaum muslimin yang melepaskan anak panahnya di dalam jihad fisabilillah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad ibn Abi Waqqas, luar biasa. Lalu ada lagi Usama ibnu Zaid ibnu Harithah. Usama bin Zaid ibnu Harithah, umur 18 tahun, ngapain? Bukan hanya berperang, tapi memimpin perang. Yang dipimpin itu adalah orang-orang tua. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman di belakangnya. Yang memimpin adalah seorang pemuda 18 tahun. Tidak ada ceritanya sekarang ini menjadi pemimpin perang di kalangan kaum muslimin umur 18 tahun, kecuali yaitu Usama bin Zaid ibnu Harithah. Ikhwan fillah azakumullah. Maka ini selayaknya bagi kita untuk tidak menjadi orang yang lemah,
Makanya Rasulullah mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Berusahalah sekuat tenaga dengan hal-hal yang bermanfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kemudian lemah. Termasuk malas juga lemah. Ya. Ini dilarang dalam Islam. Seorang mukmin, seorang muslim kuat, semangat, kemudian berprestasi dalam hal kebaikan, ini adalah yaitu orang Islam yang dianjurkan dalam masalah ini.